Akhir-akhir ini banyak kasus mahasiswa yang melakukan bunuh diri. Salah satu alasan umum melakukan bunuh diri karena depresi akan tuntutan yang dihadapinya. Bagaimana sih solusi mengatasi masalah psikologis pada mahasiswa dengan menggunakan solusi sofistik? Halo, saya Tiffany Patrista dari jurusan Tes Psikoterapi Undusdur Pekalongan. Nah, sebelumnya saya akan jelasin apa sih yang dimaksud dari stres itu. Nah, stres itu merupakan sebuah reaksi atau respon seseorang, baik itu berupa secara fisik maupun emosional, itu mental ataupun psikis. Ketika seseorang mengalami stres itu biasanya kebanyakan karena dia itu merasa tertekan, merasa tidak nyaman dalam suatu lingkungan tersebut. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dari frustasi? Frustasi sendiri itu merupakan suatu proses yang menyebabkan atau suatu kejadian yang menyebabkan orang itu merasa adanya hambatan terhadap terpenuhnya suatu kebutuhan atau menyangka bahwa akan terjadi hal tersebut, ternyata tidak terjadi hal yang dia inginkan. Untuk faktor penyebab dari frustasi sendiri itu mirip dengan stres, yaitu ada yang berupa dari dalam ataupun dari luar diri kita. Nah, untuk yang dari dalam itu biasanya berupa kita merasa kurang percaya diri sama diri kita sendiri. Misal kayak kita ngerasa kalau diri kita itu kayak nggak gampang memahami suatu materi, sedangkan orang lain kayak gampang banget gitu loh paham sama suatu materi. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kita ngatasin ketika kita itu dapat suatu masalah, dapat suatu musibah atau cobaan yang benar-benar berpengaruh banget sama mental kita, sama psikologis kita, biar misal kayak kita dapat cobaan itu biar kita nggak terpikiran banget, biar nggak sampai stres ataupun frustasi. Nah, kemudian dalam sosok sendiri atau dalam terapi konseling sofistik itu terdapat 3 tingkatan untuk seseorang dalam menjalani terapi. Yang pertama ada taholi, yaitu mengosongkan diri dari sifat yang tercela atau sifat yang nggak baik. Nah, contohnya kayak kita melakukan hal kayak kita berpikir, atau mungkin aku mau joki aja ya, atau mungkin kayak aku minta bantuan sama temen, kayak minta tugas kita minta dikerjain sama temen yang menurut kita dia tuh lebih pintar dari kita, kayak kita joki ke temen yang lebih pintar dari kita, tapi kayak itu menurut kita, tapi kayak bukan berarti yang temen yang lebih pintar dari kita itu bakal lebih bagus dari kita. Nah, yang kedua ada tahali, yaitu mengisi diri kita dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Nah, misalkan kayak kita udah berusaha, udah membuat tugas semampunya kita, di situ kayak kita harus ngeimbangin itu dengan kayak misal kita berbuat baik sama orang gitu, kita suka menolong orang gitu. Jadi nanti kalau misalpun kayak kita itu apa yang kita beri itu pasti bakal balik ke diri kita. Bisa jadi nanti kayak baliknya itu kayak dosen ngasih nilai ke kita itu kayak bakal baik gitu loh, bakal ngasih nilai kita yang bagus gitu. Dan yang terakhir ada tahali, yaitu penyataan Allah. Misalkan kayak kayak Allah itu pasti ngasih yang terbaik buat kita. Misal kayak kita awalnya minta buat dilancarin ngejalanin ujian, tapi ternyata kayak atau presentasi itulah, terus kayak kita ngerasa kita tuh nggak maksimal sama presentasi itu, kok ngerasa aku kok tadi ngerasain kesalahan ya gitu, kayak kita ngalamin suatu kesalahan dan kita merasa kayak kan aku tadi udah doa kan sama Allah, udah taat sama Allah, udah ngejalanin ibadahnya, tapi kenapa aku tadi kok nggak dilancarin dalam prestasi kayak gitu ya. Nah, kita berpikir positif aja, bisa jadi Allah ngasih kayak gitu karena Allah itu kangen sama kita. Allah tuh pengen kita itu ngalamin tidak lancaran presentasi itu biar kita itu ngedeketin Allah lagi, kita doa lagi sama Allah, kita sholatnya lebih tepat waktu lagi. Nah, jadi pas awal itu jangan yang berpikiran negatif dulu, kita pikir aja yang positif. Mungkin Allah pengen kita lebih dekat sama Allah. Nah, pasti nanti kayak apa yang kita pikirkan itu merupakan apa yang kita inginkan. Jadi bisa juga nanti pas akhirat kayak kita
mikirnya kan nggak bakal dapat nilai bagus, ternyata kita bisa dapat nilai bagus ya karena kita berpikir positif aja sama Allah. Kayak mungkin emang Allah pengen kita tuh lebih dekat sama Allah, makanya kita dikasih coba nih. Nah, jadi solusi sofistik untuk mengatasi psikolog atau mental atau menghindari stres frustasi pada mahasiswa itu dengan cara terapi Islam, yaitu dengan cara sholat, zikir, doa kepada Allah. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, dimana hanya Allah lah yang merupakan tempat kita bergantung semua harapan. Kalau kita pengen apapun, minta apapun, ya udah minta aja sama Allah gitu. Karena kalau kita misal kayak pengen kelancaran ekonomi dalam kuliah, ya udah minta aja sama Allah, karena nanti perantaranya lewat orang tua ataupun lewat yang lain. Kalau kita dekat sama Allah itu pasti kok masalah kita bisa segera dihadapin, bisa segera diselesaikan dengan baik.